Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Adilah. Kali ini Kak Adilah akan menyampaikan materi mengenai konsep pola bilangan. Nah, coba adik-adik tebak. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Ya, pola bilangan merupakan suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Nah, sebelum kita membahas secara abstrak, mari kita membahas contoh-contoh pada gambar yang membentuk suatu pola. Pada contoh yang pertama, coba adik-adik tebak, apakah contoh yang pertama ini membentuk suatu pola? Ya, benar. Pada gambar contoh yang pertama ini membentuk suatu pola. Karena setiap pola selanjutnya akan berkurang seperempat. Nah, coba kita perhatikan. Pada pola yang pertama berbentuk satu lingkaran penuh kue. Lalu pada pola yang selanjutnya akan berkurang seperempat lingkaran kue. Jadi pada pola yang kedua membentuk 3/4 kue. Pada pola yang selanjutnya, pola ketiga akan membentuk setengah kue. Karena apa? Karena pada pola yang kedua adalah 3/4 dikurangi seperempat adalah setengah lingkaran. Nah, oleh karena itu pada pola yang ketiga berbentuk setengah lingkaran kue. Nah, coba tebak. Bagaimana bentuk pada pola yang keempat? Ya, benar. Pada pola yang keempat akan berbentuk seperempat kue. Karena pada pola yang ketiga sudah membentuk setengah lingkaran kue. Jika dikurangi seperempat, maka pada pola yang keempat akan berbentuk seperempat kue. Nah, sampai sini apakah adik-adik masih bingung? Jika masih bingung, coba adik-adik lihat pada contoh yang kedua. Coba kalian tebak, apakah pada contoh yang kedua ini membentuk suatu pola? Contoh pada gambar yang kedua ini membentuk suatu pola, karena setiap jarak antara pulau yang pertama dengan pulau yang kedua, jarak antara pulau yang kedua dengan pulau yang ketiga, dan jarak antara pulau yang ketiga dengan pulau yang keempat itu memiliki aturan yang sama, yaitu ditambah dengan 30. Coba tebak, apakah kalian tahu berapa jarak dari pulau keempat menuju pulau yang kelima? Ya, jarak pada pulau yang keempat menuju pulau yang kelima adalah 120. Karena apa? Karena jarak pada pulau yang pertama dengan pulau yang kedua adalah 30 km. Jika jarak pulau yang kedua dengan pulau yang ketiga adalah 60 km dan jarak antara pulau yang ketiga dengan pulau yang keempat adalah 90 km, maka setiap pulau akan menambah 30 km. Jadi 30 km ditambah 30 km lagi adalah 60 km. 60 km tambah 30 km adalah 90 km. Jadi jika kita ingin mencari jarak antara pulau keempat dengan pulau kelima, kita tinggal menambahkan 90 km ditambah dengan 30 km. Jadi jarak antara pulau keempat dengan pulau yang kelima adalah 120 km. Nah, apakah
kalian sudah mengetahui apa itu pola bilangan? Dan apakah kalian masih bingung dengan contoh-contoh yang di atas? Ya, jika kalian masih bingung, maka kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini, apakah gambar di atas itu membentuk suatu pola? Coba tebak. Ya, gambar di atas itu membentuk suatu pola. Karena apa? Kita pernah mengenal bahwa di SMP dulu, kelas 7, kita pernah belajar tentang barisan Fibonacci. Nah, pada gambar contoh yang ketiga ini adalah barisan Fibonacci. Coba tebak, kenapa sih kok bisa disebut dengan pola yang membentuk barisan Fibonacci? Ya, karena pada pola yang pertama itu berjumlah 2 kelinci. Dan pola yang kedua berjumlah 2 kelinci. Jadi, pada pola yang ketiga itu berjumlah 4 kelinci. Sehingga begitu terus selanjutnya. Pada pola yang keempat adalah 2 ditambah 4, yaitu 6 kelinci. Nah, pada pola yang kelima yaitu 4 ditambah 6 ditambah 4, yaitu 10 kelinci. Nah, coba kalian tebak. Berapa jumlah kelinci pada pola yang ke-6? Pada pola yang ke-6 akan memiliki kelinci, yaitu sebesar 16 kelinci. Karena apa? Karena pada pola yang keempat berjumlah 6 kelinci dan pada pola yang ke-5 berjumlah 10 kelinci. Jadi kita tinggal menjumlahkannya. Mudah kan? Apakah masih bingung? Pasti tidak. Coba komen di bawah jika masih bingung. Nah, jadi barisan-barisan itu tidak hanya membentuk suatu bilangan yang pasti. Pasti bilangan itu akan memiliki suatu keunikan tertentu. Coba tebak, apakah pada contoh yang keempat ini membentuk suatu pola? Jika iya, coba tebak berapa banyak kura-kura terbentuk setelahnya. Ya, pada contoh gambar yang keempat ini tidak membentuk suatu pola. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah pada kura-kura setelahnya. Yang pertama adalah 1 pola, 1 kura-kura. Yang kedua 3 kura-kura. Yang ketiga 3 kura-kura lagi. Yang keempat itu ada 6 kura-kura. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa banyak kura-kura selanjutnya. Ya, kita lanjut ke contoh yang ke-5. Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Nah, pada gambar yang di atas itu tidak membentuk suatu pola juga. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu berapa buah lingkaran yang akan terbentuk pada pola yang selanjutnya. Karena pada pola yang pertama itu berjumlah 1 lingkaran. Pada pola yang kedua berjumlah 2 lingkaran. Pada pola yang ketiga berjumlah 4 lingkaran. Dan pada pola yang keempat berjumlah 4 lingkaran. Dan pada pola yang kelima berjumlah 6 lingkaran. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa banyak lingkaran yang akan terbentuk pada pola selanjutnya. Nah, jika lingkaran-lingkaran itu diganti dengan pada pola yang pertama berjumlah 1 lingkaran, pola yang kedua berjumlah 2 lingkaran, pola yang ketiga berjumlah 3 lingkaran, pola yang keempat berjumlah
4 lingkaran dan pada pola yang kelima berjumlah 5 lingkaran, maka hal itu akan membentuk suatu pola bilangan. Jadi kita tinggal, jika soal pada contoh yang keempat ini, pada pola yang ketiga dikurangi 1 lingkaran dan pada pola yang kelima dikurangi 1 lingkaran, maka gambar pada contoh yang kelima ini akan membentuk suatu pola dengan beda 1 lingkaran. Nah, dari contoh yang di atas itu ada 4 gambar yang membentuk pola dan 2 gambar lainnya tidak membentuk suatu pola. Nah, coba tebak apa sih yang dimaksud dengan pola? Ya, pola adalah sesuatu yang tersusun secara teratur dan tetap. Jadi, jika bentuknya tidak tetap, hal itu bukan merupakan suatu pola. Nah, tahukah kamu kalau pola tersebut termasuk ke dalam materi matematika? Ya, kalau dalam matematika kita mengenalnya dengan pola bilangan. Nah, pola bilangan itu merupakan suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Nah, jenis-jenis pada pola bilangan itu ada berbagai macam jenisnya. Jenis yang pertama yaitu pola bilangan genap. Bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang seperti kita tahu bahwa bilangan-bilangan genap dapat membentuk suatu pola bilangan yang disebut dengan pola bilangan genap. Nah, pola bilangan ini dimulai dari angka 2 dan selanjutnya. Didapat dengan menambahkan 2 dalam bilangan sebelumnya. Selanjutnya ada pola bilangan ganjil. Bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya yang merupakan bilangan ganjil dapat membentuk suatu pola bilangan ganjil yang dimulai dari angka 1 dan selanjutnya dengan menambahkan 2 dalam bilangan sebelumnya. Jadi, jika 1 tambah 2 yaitu 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, maka angka selanjutnya adalah 7 ditambah 2 yaitu 9. Nah, seperti yang kita tahu, 9 juga merupakan bilangan ganjil. Jadi, jika barisan itu terdiri dari angka-angka ganjil dengan beda 2, maka barisan tersebut membentuk pola bilangan ganjil. Dan jika terdapat suatu barisan dengan elemen-elemennya merupakan bilangan genap dengan beda 2, maka barisan pada soal tersebut membentuk pola bilangan genap. Jenis pola bilangan yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan ini terdiri dari angka-angka 1, 3, 6, 10. Bilangan tersebut dihasilkan dari penjumlahan bilangan cacah berurutan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 1, 3, jika ditambah 6, maka akan berjumlah 10. Nah, dengan begitu secara seterusnya, maka pada pola selanjutnya akan membentuk bilangan yaitu 20. Karena apa? Karena 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 itu berjumlah 20. Jadi pada pola yang selanjutnya akan adalah 20. Nah, pada pola selanjutnya lagi adalah 20 ditambah dengan 20. Maka jumlah pada bilangan selanjutnya itu adalah 40. Nah, yang keempat, jenis pola bilangan yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan
persegi ini terdiri dari angka-angka 1, 4, 9, dan seterusnya. Dan bilangan tersebut diperoleh dari kuadrat bilangan asli. Contohnya, 1 kuadrat, yaitu sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, maka artinya bilangan pada pola selanjutnya adalah 4 kuadrat, yaitu 16. Nah, jenis pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan aritmatika. Pola bilangan ini merupakan kelompok bilangan yang mempunyai beda yang tetap. Contohnya, bilangan genap dan bilangan ganjil. Jenis pola bilangan yang keenam. Pada jenis pola bilangan yang keenam yaitu pola bilangan geometri. Pola bilangan ini merupakan kelompok bilangan yang memiliki rasio tetap. Contohnya 2, 4, 8, dan 16. Nah, selanjutnya, jenis pola bilangan yang ketujuh. Jenis pola bilangan yang ketujuh ini ialah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan ini terbentuk dari angka-angka 2, 6, 12 dengan rumus n dikali n plus 1. Nah, coba tebak, berapa sih angka setelah 12 pada pola bilangan persegi panjang ini? Nah, jika kita memasukkan rumus n dikali n plus 1, maka akan menemukan 4 dikali dengan 4 plus 1. Dan 4 plus 1 adalah 5. Jadi 5 dikali 4 adalah 20. Sehingga pada bilangan setelah 12 yaitu 20. Nah, selanjutnya jenis pola bilangan terakhir. Nah, coba tebak apa jenis pola bilangan yang terakhir? Pada pola bilangan yang terakhir, nah, penasaran kan? Coba tebak. Pola ini adalah pola bilangan Fibonacci yang sudah kita bahas pada contoh yang di awal tadi. Nah, bilangan Fibonacci akan membentuk pola 1, 1, 2, 3, 5 dengan rumus UN-1 ditambah UN-2. Nah, maka dari itu contoh gambar pada contoh yang ketiga di atas tadi membentuk bilangan Fibonacci. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kakak jelaskan dan sudah kakak terangkan melalui video ini, apakah masih ada yang kesulitan? Jika masih ada yang kesulitan, maka komen di bawah ini. Nah, kali ini kakak akan membentuk kalian sebuah kelompok. Nah, coba kalian membentuk sebuah kelompok dengan cara menghitung. Nah, setelah kalian membentuk sebuah kelompok, langkah selanjutnya kakak di sini Kak Adilah akan memberikan LKPD kepada satu kelompok satu. Nah, kalian harus mengerjakan LKPD ini selama 10 menit. Kakak akan memberikan waktu selama 10 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, apakah kalian masih mengalami kebingungan untuk mengerjakan pola bilangan? Karena
pola bilangan ini sangat penting. Pola bilangan ini akan menentukan kalian untuk ke jenjang selanjutnya. Pada tes-tes kalian itu akan banyak mengandung pola bilangan seperti tes potensial akademik, terus tes psikotes itu akan mengandung pola bilangan ini. Jadi kalian harus memahami pola bilangan ini agar kalian kelak akan bisa mengerjakan tes-tes untuk melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang perguruan tinggi atau jenjang SMA. Nah, pada pertemuan kali ini, Kak Adilah cukupkan. Sekian dari Kak Adilah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kak Adilah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.